Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua pecinta Anadul. Lama saya nggak bikin konten. Kali ini kontennya jelas berbeda karena saya baru memulai ya. Sudah hari ketiga. Jadi kemarin di tanggal 22 Agustus 2022 saya baru memulai usaha membuka pet shop. Awalnya kenapa saya memilih usaha pet shop ini, karena memang saya pecinta kucing dan saya juga pelihara kucing, dan saya juga baru kena PHK karena perusahaan tempat saya bekerja mengalami pilot. Jadi mau tidak mau, kondisi yang membuat saya untuk mengharuskan saya untuk memulai usaha baru. Jadi mohon doanya untuk para bunda-bunda pecinta Anadul, doakan saya untuk merintis usaha ini supaya bisa berjalan dengan lancar, sukses gitu. Saya baru PHK, terima surat SPHK itu tepatnya di awal April kemarin. Jadi pas di awal bulan puasa itu saya terima SPHK karena perusahaan pilot. Ada beberapa hal yang membuat hati saya sedih, karena tepatnya di awal puasa itu biasanya seorang karyawan itu kan seneng-senengnya karena hampir terima THR, sedangkan pas kondisi perusahaan karena pilot, jadi kita dikeluarkan tanpa mendapatkan THR. Dan untuk pesangon sampai sekarang kita juga masih menunggu, belum ada kepastian apakah kita dapat atau tidak. Nah, itu sedikit cerita tentang masa lalu pekerjaan saya. Awal saya tidak bekerja rasanya seperti orang yang kehilangan ibu ya, karena setiap hari selama kurang lebih 20 tahun saya sudah mengabdi di perusahaan tempat saya bekerja. Saya bekerja selama 20 tahun. Setiap pagi saya selalu berangkat, meskipun jaraknya lumayan cukup jauh ya dari rumah saya tinggal. Namun haru, bahagia, sedih, senang, semua saya jalani di sana. Banyak cerita bahagia, banyak cerita senang, sedih, memilukan, yang tidak mungkin mudah untuk dilupakan. Saya juga banyak belajar di sana, hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa mendewasakan saya juga. Jadi semua saya ambil hikmahnya, baik ataupun buruknya. Kembali, awalnya saya itu bukan pecinta kucing. Jadi saya itu awalnya tidak pelihara kucing. Pada saat anak saya yang perempuan, si Aurel, itu sekolah SMA, temennya itu ngasih kucing ke anak saya. Tapi sebelum anak saya terima, anak saya tuh tanya dulu ke suami, ke anak saya satunya, mau dikasih kucing sama Haikal gitu. Awalnya saya menolak, tapi karena suami dan anak saya semua menyetujui, mengiyakan, jadi akhirnya 3-1 ya, jadi saya kalah. Akhirnya saya putuskan nggak apa-apa, tapi mama nggak mau untuk membersihkan atau nyuapin atau apa-apalah yang membuat mama semakin ribet nantinya. Akhirnya kita memutuskan untuk mengambil si kucing tersebut. Selang berapa hari kucing diantar ke rumah. Kucingnya itu jantan, warnanya hitam, namanya Leon. Jadi dia sudah ada namanya. Jadi namanya si Leon.
Ketika itu si Leon baru berusia kalau nggak salah 4 bulan, jadi masih imut gitu, masih imut, lucu, menggemaskan. Saya ingat waktu pertama kali dia hadir di rumah saya, dia sangat manis, sangat menyenangkan. Beberapa waktu kemudian saya merasa kasihan gitu, melihat ternyata kucing itu begini ya. Akhirnya saya tambah lagi kasihannya. Si Leon ini memang terkenal penurut ya kucingnya. Dia sangat menyayangi anak saya, terutama anak saya yang itu Aurel. Sempat dulu waktu anak saya Aurel ada tugas sekolah ke kampung Inggris selama 1 minggu, si Leon ini merasa sedih. Dia merasa seperti seseorang yang kehilangan gitu ya. Biasanya dia itu tidur di kamar anak saya, itu dia seperti mencari seseorang ke kamar anak saya, masuk keluar gitu. Hanya saya video call anak saya, bisa aja dia VC gitu ya di HP. Nah, dia merasa seperti mengerti gitu loh, bahwa oh ini orang yang saya cari, yang saya rindukan. Seperti itu mungkin ya bahasanya. Lama kelamaan, berbulan-bulan, saya merasa kesepian dan merasa kasihan karena kucing hanya satu, dia butuh teman, butuh bermain gitu. Akhirnya kami berbicara, berdiskusi, kemudian memutuskan untuk mengadopsi kucing betina. Akhirnya kita cari-cari ya di online, itu kan biasanya ada yang orang yang lepas adopsi kucing. Kemudian saya itu menemukan kucing Persia. Oh ya, Leon ini jenisnya Persia ya. Jadi Leon yang dikasih teman anak saya itu jantan Persia. Kemudian saya itu memutuskan untuk adopsi betina Persia juga. Waktu itu saya ambil punya orang Keraksan, namanya Mbak Ajeng. Beliau ini memang terbiasa lepas adopsi kucing, karena kucing peliharaan memang untuk dilepas adopsi ya, karena banyak gitu. Akhirnya saya adopsi Jessie namanya. Saya kasih nama Jessie. Warnanya putih, cantik, bulunya lebat. Awalnya si Jessie dan si Leon ini nggak akur, terutama yang Leon. Memang katanya sih orang kucing kalau sudah ada di rumah, dia akan merasa marah kalau misalkan ada kucing asing yang masuk ke rumah tersebut, karena kucing itu merasa bahwa ini wilayah kekuasaan saya. Itu saya kurung si Jessie selama kurang lebih kalau nggak salah 1 minggu mungkin ya, karena melihat kondisi Leon yang tidak mau kalau misalnya ada penghuni baru, ada kucing baru di rumah. Awalnya saya takut sekali, kenapa ya Leon kok bisa marah-marah, terus nggak mau menerima si Jessie. Tapi karena suami saya ini ya menyadarkan saya, memang kucing itu seperti itu, nanti lama-lama dia juga pasti menerima. Akhirnya selang 1 minggu Jessie saya keluarkan dari kandang, tapi saya masih was-was karena saya takut nanti Leon marah sampai mencakar-cakar atau berkelahi dengan Jessie. Tapi kata suami saya, sudah biarkan, kalau enggak gitu nanti lama mau akurnya. Mas, saya masih deg-degan gitu, kasihan kan kalau misalkan sampai Jessie terlukai. Akhirnya Jessie tetap kita keluarkan dari kandang. Awalnya si Leon itu kalau melihat si Jessie, dia seperti mau menerkam gitu ya tangannya, tapi dia nggak benar-benar mau menerkam, jadi hanya seperti gitu. Saya takut, tapi lama-lama saya biarkan. Kalau si Jessie ini karena kucing betina mungkin ya, dia tipikal yang lemah lembut mungkin ya, kalau ibaratnya manusia itu seperti manusia yang lemah lembut. Dia itu seperti kalau orang dimarah itu dia hanya memperhatikan si Leon gitu.
Lama-lama akhirnya mereka akur. Alhamdulillah, saya senang sekali karena akhirnya Leon dan Jessie bisa akur. Kemudian setelah beberapa bulan si Jessie sudah besar, usia 1 tahun kalau nggak salah, dan Leon juga selisih 4 bulanan ya dengan si Jessie, lebih tua si Leon. Akhirnya mereka kawin dan mereka punya anak. Awal anak si Jessie itu banyak ya, ada si Molly, ada Moisa, ada si Mimi, ada si, saya lupa karena saking banyaknya. Akhirnya banyak, waktu itu awal dia melahirkan itu kalau nggak salah 6 anaknya. Saya kewalahan, jadi anaknya 6, ibu bapaknya jadi 8. Di rumah kebanyakan kucing juga menyusahkan saya. Waktu itu kan saya masih bekerja, jadi anak-anak sendiri juga masih males-malesan untuk membersihkan kandangnya, untuk ngasih makan atau membersihkan pupnya, tuh kan. Jadi akhirnya saya putuskan untuk lepas adopsi beberapa dari anak Jessie. Awal saya adopsi itu ada yang sampai dibeli orang Madura ya, yang punya pondok pesantren di Madura. Malamnya itu saya menangis dengan anak saya yang laki-laki itu, saya Ibra. Itu nangis sampai terseduh-seduh, rasanya seperti menyesali gitu ya. Akhirnya malam itu saya telepon, boleh enggak saya beli lagi? Lucu kan ya, kucing sudah saya lepas, terus saya telepon orangnya, mau saya minta kembalikan, mau saya beli lagi. Saya dimarahin sama suami. Kamu ini gimana gitu. Akhirnya lama kelamaan, makanya kalau nanti lahir lagi, sudah jangan sampai lama-lama jualnya, biar kamu nggak kasihan, nggak nangis-nangis lagi katanya. Akhirnya sudah, selang berapa hari itu saya sisakan 2 ekor waktu itu. Ada juga yang pas lahiran berikutnya itu dibeli orang Malang ya, dia juga pengusaha pet shop. Kucingnya juga banyak, dia juga jual anjing. Lama-lama si anak saya itu kepingin pelihara kucing Pygnus, yang ras Pygnus. Pygnus itu hidungnya pesek kayak saya. Cuman kalau manusia pesek itu bukan lucu ya, tapi jelek. Tapi kalau kucingnya pesek itu yang lucu, dan harganya itu cukup lumayan. Waktu itu saya hunting di Facebook ya, dan kemudian dapat punya orang Lumajang. Saya ambil di Lumajang, jenis kelaminnya jantan, namanya Kenzo. Ada selang 3 hari kalau nggak salah, Kenzo sudah saya rawat di rumah. Tiba-tiba dia sakit, dan sakitnya ini bukan sakit yang biasa. Jadi sakitnya ini cukup cukup sangat menyakitkan mungkin ya bagi hewan tersebut. Jadi dia itu mengalami ambeien dan harus dioperasi. Akhirnya kita nggak tega kan ngelihat si Kenzo kesakitan, kita bawa ke poli yang ada di Probolinggo waktu itu, kemudian dioperasi. Alhamdulillah operasinya berjalan lancar. Kemudian tapi setelah operasi selang 4 hari, Kenzo ternyata masih merasakan kesakitan, dan ternyata ambennya ini nggak sembuh. Akhirnya saya bawa ke dokter spesialis hewan di kota Probolinggo, dikasih obat. Selang 3 hari ternyata nyawa Kenzo tidak tertolong, dia meninggal. Saya sangat sedih, saya sangat kecewa. Saya sempat telepon si pemilik Kenzo sebelum saya tanyakan apakah Kenzo punya riwayat penyakit ambeien, tapi dia sudah nggak mengakui. Mungkin ya nggak tahu lagi ya. Yang saya sesalkan, kenapa kalau memang Kenzo nggak sehat dan punya penyakit seperti itu, nggak terus terang kepada calon pemilik
yang baru, supaya kita kan tahu dia itu sakit ini dan kita bisa segera antisipasi gitu. Tapi ya sudahlah, itu pengalaman buat saya karena saya baru ya, ini ya, pelihara kucing, jadi harus banyak belajar. Kenzo waktu pergi meninggal itu kita semua menangis. Saya, anak saya, Aurel, Ibra, itu menangis semua, seperti merasakan ada sesuatu yang hilang dalam diri saya. Benar sih, memang hanya sebentar saya merawat Kenzo, kurang lebih 2 minggu. Tapi rasanya sangat terpukul dan sangat kehilangan. Itu yang membuat akhirnya kita memutuskan untuk mencari ras Pythons lagi. Tapi suami saya menyarankan agar mencari Pythons yang jenis kelamin betina, supaya nanti bisa beranak pinak ya, berkembang biak gitu. Akhirnya kita dapat Pythons punya Mbak Ajeng lagi, jadi pemilik si Jessie itu yang ada di Keraksan, Probolinggo. Mbak Ajeng ini orangnya baik, jadi beliau ini memang sudah sering lepas adopsi kucing. Nah, kucingnya saya kenal baik-baik semua, sehat ya. Yang terpenting sehat. Akhirnya saya adopsi, namanya si Kenzi. Kebetulan pagi ini saya ke toko membawa kucing namanya Mimi. Ini anaknya si Jessie, entah yang turunan keberapa saya lupa. Besok insya Allah dia, Kenzi, mau saya bawa ke toko, jadi gantian sama si Mimi. Karena lumayan jarak antara rumah saya dengan toko, lumayan cukup. Ya nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh, lumayan lah. Si Kenzi ini hidungnya pesek, dia jadi ambasador pet shop saya. Dia foto sama anak saya untuk jadikan ini ya, banner untuk toko Corel Pet Shop gitu. Kemudian apalagi ya, sekarang Kenzi udah besar, sudah umur 1 tahun. Ini kenapa saya bawa ini ke toko, karena saya itu sangat menyayangi dia. Ini anak si Jessie sama si Leon, namanya Mimi. Mimi lihat kamera, Mimi lihat kamera, ayo kasih salam, halo, ayo like aku, like mama aku ya. Ini namaku Mimi. Dia sangat manja sama saya. Kalau tidur setiap malam dia tidur di kamar, tapi nggak mau langsung naik tempat tidur. Dia biasanya tidur di lantai. Tapi kalau misalnya udah pagi, dia naik ke kasur, bangunin saya sambil ngelus-ngelus pipi saya gini biasanya. Dia makannya pagi ya, kucing itu sebelum subuh sudah meong-meong. Tapi saya baru keluarkan makanannya dari lemari es. Itu berapa jam kemudian baru saya kasih makan. Biasanya setelah sholat subuh baru saya kasih makan, setelah makanan basahnya itu sudah suhunya sudah normal gitu. Ini Mimi, ini namanya. Hai, kenalkan namaku Mimi. Jadi saya baru merintis usaha pet shop ini sudah hampir 3 hari ini ya, sudah mulai buka, sudah dapat 3 hari. Alhamdulillah, selama 3 hari meskipun hanya orang internal yang beli, tapi alhamdulillah kebetulan kakak saya, kakak ipar, kakak sepupu itu pelihara kucing. Jadi sekarang mereka support saya dengan membeli produk-produk yang ada di toko saya. Saya bikin konten ini supaya orang-orang pecinta anabul yang ada di kota Probolinggo khususnya, ataupun di Kabupaten Probolinggo, ataupun dimanapun wilayahnya, kita juga nanti bisa kirim-kirim. Saya juga share by Shopee, nanti juga rencananya mau saya share di Tokopedia. Ini saya buat konten ini tujuannya supaya mereka mengenali bahwa di Probolinggo ada Orel Pet Shop, toko pakan kucing baru. Kalau untuk lokasinya itu kita ada di Jalan KH Abdul Hamid nomor 186 Probolinggo kota ya.
Tapi biasanya orang Probolinggo itu kalau dikasih tahu alamat jalan ini mereka bingung. Iya, saya ingat dulu waktu saya kerja ada pimpinan saya, bos saya HRD, Ibu Maya. Mungkin suatu saat melihat konten saya, selamat pagi Ibu Maya. Beliau ini orang asli Bandung. Mesti ini ya, kalau pas guyon gitu mereka beliau ini suka ngeledekin ini. Orang Probolinggo itu biasa kalau dikasih alamat pakai jalan mereka pada bingung nyariin, tapi kalau sudah dikasih ancer-ancer, oh ini dekat GM, ini dekat KDS, ini dekat, mereka langsung ngeh gitu, sama seperti saya. Jadi kalau dikasih alamat itu bingung, tapi kalau ancer-ancernya di mana, oh nanti ini kesini terus ada ini, mereka bisa cepet gitu untuk memahami lokasi gitu. Kalau lokasi kita ya itu ancer-ancernya ini mungkin kalau orang yang wilayah kota Probolinggo paham ya. Jalan Pahlawan, dari Jalan Pahlawan itu ada pertigaan ke selatan namanya Jalan KH Abdul Hamid, tapi identik dikenal dengan kecapan gitu ya. Diam-diam ya, Mimi takut soalnya di rumah biasanya sepi. Ini ada rame-rame ya karena Agustusan itu di jalan, Mimi takut. Nggak apa-apa saya, nggak apa-apa, nggak apa-apa ya, sembunyi. Jadi ancer-ancernya itu kecapan, ada pertigaan itu ke selatan. Biasanya orang mengenali Masjid Pak Gatot ya, Masjid Pak Gatot masih ke selatan. Kemudian kira-kira 800 meter dari Masjid Pak Gatot nanti noleh ke kiri atau ke timur itu ada toko Orel Pet Shop gitu ya. Kebetulan saya karena ini ya modalnya masih kurang mungkin ya, jadi saya masih belum membuat plan yang untuk ditaruh di jalan. Insya Allah nanti doakan ya, mudah-mudahan saya banyak pengunjung, banyak pembeli, banyak konsumen, sehingga nanti Orel Pet Shop ini bisa besar, bisa bercabang-cabang di kota Probolinggo. Nanti saya buatkan banner, bukan banner ya, apa namanya, seperti box gede gitu yang ada lampunya, nanti dipasang di pinggir jalan. Kebetulan ini toko saya ini tidak di pinggir jalan amat ya, tidak terlalu di pinggir jalan amat, jadi masih ada halaman luas di depan toko saya, yang mana nanti konsumen yang mau membeli ini jadi enak, nyaman untuk tempat parkirnya, nggak memakan jalan raya atau jalan umum gitu. Saya mengapa memutuskan untuk membuka atau memulai usaha pet shop ini, karena satu, saya punya kucing dan setiap saya belanja kebutuhan kucing saya di Probolinggo ini kebetulan masih boleh dikatakan sedikit ya pet shop yang ada, tapi ya lumayan sudah besar-besar semua. Ada pet shop Rumah Kucing, ada punyanya Dokter Lani, biasanya saya langganan di dua itu. Ini yang membuat saya waktu saya belanja untuk kebutuhan anak buah saya kok rame gitu, banyak orang yang membeli pakan kucing. Dalam pikiran saya ternyata orang di Probolinggo ini sudah banyak yang mencintai kucing dan sudah banyak yang pelihara kucing gitu. Jadi saya tergiur untuk membuka pet shop gitu. Kemudian kebetulan saya juga kan sudah tidak bekerja, jadi saya mencoba keberuntungan lah istilahnya ya untuk memulai usaha baru ini gitu. Saya juga meniatkan sebagian penjualan yang nanti saya hasilkan dari Orel Pet Shop ini saya sisihkan untuk ngasih makan kucing-kucing yang ada di sekitar toko saya. Kebetulan di sekitar toko saya ini kan wilayahnya boleh bilang kampung tapi di kota.
banyak kucing-kucing liar yang tidak berpemilik ya. Jadi kucing-kucing yang tidak dipelihara orang itu sekarang aja setiap saya kesini mereka sudah hafal, langsung datang ke toko saya meong-meong gitu. Tapi sudah saya siapkan makanan untuk mereka. Jadi untuk para pecinta anabul yang belanja di Orel Pet Shop nanti itu termasuk amal ibadah Bapak Ibu nanti yang belanja di Orel Pet Shop, karena sebagian dari hasil penjualan Orel Pet Shop nanti saya sisihkan untuk membeli makanan buat kucing-kucing yang kurang beruntung gitu. Ada juga yang menginspirasi saya untuk membuka pet shop ini. Waktu itu saya masih hunting-hunting mencari informasi bagaimana pengalaman orang yang sudah sukses usaha pet shop. Waktu itu saya menyukai konten YouTuber milik Mak Uus. Kalau nggak salah di Semarang ya lokasinya ya, Jawa Tengah ya. Selamat pagi Mak Uus, mudah-mudahan Mak Uus melihat konten saya. Saya menyukai sekali kontennya Mak Uus. Di situ saya banyak sekali belajar hal-hal tentang pet shop. Dan Mak Uus ini menyemangati saya karena di kontennya ada sebuah konten yang ini menyatakan gini, dengan modal 10 juta Anda bisa memulai usaha pet shop. Itu yang saya ingat. Akhirnya saya ini tergerak ya, kenapa tidak saya buka pet shop aja, karena saya pesimisnya karena modal ya, di modal ya, saya belum punya cukup banyak modal untuk memulai usaha apalagi pet shop. Akhirnya itu yang menyiapkan saya, dorongan suami, dorongan keluarga, dorongan anak-anak. Ya saya awali dengan bismillah aja, yakin insya Allah kalau sesuatu yang kita dasari dengan niat yang baik dan usaha yang tekun, insya Allah Allah nggak akan pernah tidur. Awal memulai pet shop ini saya kebingungan sekali untuk mencari tempat di mana kulak ya, distributor pakan kucing ternyata ada minimal ordernya. Jadi waktu itu saya dapat kontak di internet, saya hubungi, saya WA, ternyata untuk mendapatkan harga distributor minimal belanja itu adalah senilai 40 juta. Jadi saya nggak sampai segitulah modalnya ya. Jadi akhirnya saya nanya-nanya ke saudara, terus lihat kontennya Mak Uus, dan juga ternyata distributor pakan kucing itu tidak memegang satu produk, tidak memegang beberapa produk. Jadi biasanya distributor pakan kucing itu hanya memiliki satu produk, satu distributor satu produk. Misalkan nih ya, Bolt, mereka hanya menjual Bolt aja, mulai dari makanan kering, basah gitu ya. Jadi saya mikirnya nantinya harus berkali-kali nih di tempat yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah pas saya berkunjung ke rumah saudara di Sidoarjo, itu saya dapat kontak supplier ya gudang ya, boleh bilang seperti gudang itu. Dan beliau ini punya beberapa produk atau beberapa merek. Akhirnya saya belanja di sana. Karena saya belum paham tentang apa yang harus saya belanja yang untuk mengisi toko saya gitu ya. Jadi saya itu pasrah ke pemilik gudangnya ini, bukan pemilik ya, jadi petugas gudang itu, Mas tolong carikan makanan kucing yang memang dicari banyak orang dan biasanya laku di pasaran. Kalau saya sih biasanya kan anabul saya ini makannya meo ya, nih meo sukaannya ini meo yang tuna ya itu, dan kebetulan di Surabaya itu ada. Jadi waktu itu saya dapat
berapa merek ya, ada Clio, ada Mio, ada Royal Canin, ada Velibit, ada Markotop, ada makanan pot juga, ada Bolt, ada Friskes, kemudian ada Whiskas ya. Jadi waktu itu saya pasrah minta tolong ke masnya untuk dipilihkan produk-produk yang laku di pasaran. Sampai di rumah kan barang itu dikirim ya melalui jasa pengiriman. Waktu itu saya pakai jasa pengiriman milik Dinoyo Putra. Setelah sampai di rumah, saya packing, saya tata, ternyata saya ada salah satu produk yang istilahnya apa ya, kebanyakan gitu untuk saya ambil. Itu yang Velibit. Nanti saya juga akan jual online di Shopee. Kemudian ada cerita ini ya, unik ya istilahnya. Saya itu masih belum dapat pasir waktu itu. Jadi toko sudah barang semua ada, tinggal pasir. Kan nggak afdol ya kalau pet shop itu tidak menjual pasir, dan karena itu pasir itu juga termasuk kebutuhan pokok anabul. Waktu itu saya hunting di Google, itu susah sekali karena memang ya seperti pakan tadi, ada minimal ordernya. Dan kebetulan untuk pabrik pasir ini di Jawa Timur adanya di Blitar dan Tulung Agung kan, kalau nggak salah ya. Waktu itu saya telepon kontak yang ada di Google itu dan saya tanyakan, ternyata minimal ordernya 1 truk. Nah kembali lagi karena modal saya nggak begitu banyak ya melasir itu, jadi akhirnya saya masa kalau saya belanja pasir 1 truk inilah toko saya nanti isi pasir tok ya. Nanti saya kan masih waktu itu masih belum beli parfum kalung-kalung, terus rencana juga kan mau ngisi pakan burung juga. Saya mikir ya Allah gimana ini ya, kalau saya suruh beli 1 truk uang saya habis, nanti saya nggak punya pegangan untuk ini perputarannya. Akhirnya saya ditemukan dengan orang baik lagi. Tetangga saya ternyata punya saudara di Tulung Agung, dia punya usaha grooming. Nah, akhirnya saya dikasih kontaknya. Saya nanya, Mas kalau misalkan Masnya nyariin pasir saya, nanti saya ambil ke emasnya gimana, bisa enggak? Sudah Bu, nggak usah khawatir, saya nanti kasih kontaknya orang yang jualan pasir, bisa kok nanti kirim ke Probolinggo katanya. Alhamdulillah saya dikasih kontaknya dan alhamdulillah saya bisa hubungi dan saya bisa ini ya apa, membeli sesuai dengan yang saya butuhkan. Jadi Pak ini saya nggak ambil banyak dulu ya, soalnya kan masih pemula, saya bilang gitu. Nanti kalau misalkan ini sudah lancar, nanti saya tahu mana-mana yang dicari konsumen, saya ambil lagi Pak, saya gitu. Akhirnya oh ya Bu nggak apa-apa, lo nganterin ke sini. Gitu. Jadi saya itu belanja pasir di Tulung Agung, itu akhirnya dikirim. Setelah pasir ada, toko sudah tertata rapi, kembali lagi kita sebagai orang Jawa ya, yang masih memiliki orang tua sesepuh gitu ya. Jadi awalnya sudah lengkap hari itu, pas hari Selasa ya, sudah insya Allah saya buka hari Kamis, saya kirim gitu. Petuah leluhur saya itu kalau bisa nyari hari yang baik gitu ya. Terus nyarinya gimana ya, ke rumahnya orang pinter. Orang pinter itu dalam tanda kutip Pak Kiai ya. Jadi mau nggak mau kita harus nurut ya kan. Orang Jawa harus antara percaya nggak percaya, tapi harus percayalah kalau memang itu perintah orang tua ya, kita harus lakukan. Jadi waktu itu ternyata sama Pak Kiainya
Ini kan katanya masih bulan Suro ya, jadi kalau bulan Suro itu katanya bulan yang penuh naas gitu ya, jangan buka Kamis ya. Akhirnya saya baru memulai toko itu hari Senin kemarin, tepatnya tanggal 22 Agustus 2022. Saya terus terang merasa takut, kadang pesimis. Takutnya itu ini tempatnya memang nggak strategis amat ya, karena wilayahnya ada di kampung kota, terus dari jalan besar itu masih masuk ya, tapi ini juga boleh dibilang depan rumah saya ini jalan umum yang sering dilewati banyak orang, cuman agak masuk menjorok ke dalam karena ada halaman di depan toko saya. Jadi kalau kita nggak promosi, tidak mengenalkan ke orang-orang, itu ya nggak akan tahu gitu loh. Sementara saya mengenalkannya hanya pakai banner, terus kemudian status WA, live di Facebook, dan alhamdulillah sudah ini ya, meskipun hanya masih tanya-tanya tapi sudah banyak yang tanya itu melalui Facebook, melalui WA. Alhamdulillah. Saya berharap nanti setelah saya bikin konten-konten di YouTube, ibu-ibu terutama pemilik Anabul, pecinta Anabul bisa mensupport saya, mendoakan saya, terutama mendoakan toko saya ya semua, supaya Aurel Pet Shop ini bisa segera dikenal masyarakat khususnya di Probolinggo, bisa banyak konsumen, banyak pembeli yang membeli di Aurel Pet Shop ya. Mungkin nanti kedepannya Aurel Pet Shop ini akan lebih melengkapi ya produk-produk yang dicari oleh konsumen, karena memang di awal kita modalnya kecil dan produk yang kita ambil juga belum seberapa. Jadi mohon doa dan supportnya untuk Bapak Ibu semua. Semoga konten saya ini banyak yang melihat, banyak yang berkomentar, banyak yang like, banyak yang share, sehingga Aurel Pet Shop bisa terkenal. Untuk yang sudah like, komen, share, subscribe, saya doakan mudah-mudahan rezekinya bertambah banyak, bertambah lancar, diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang gitu ya. Terima kasih. Nanti saya buat konten berikutnya bersama toko atau Aurel Pet Shop milik saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.